Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini di mata kuliah administrasi lembaga Islam di Indonesia kita akan membahas tentang administrasi pelayanan nikah oleh kelompok 7. Mudah-mudahan nanti yang mendengarkan termasuk mungkin khususnya kelas 3B ya, ini bisa banyak menimba ilmu dari diskusi kali ini tentang bagaimana administrasi pelayanan nikah di Indonesia. Waktu saya persilahkan pada kelompok 7 untuk memulai presentasi tidak lebih dari 15 sampai 20 menit ya. Silahkan mungkin siapa yang akan menjadi mengawali. Saya persilahkan waktunya. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala alihi wa sobihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah administrasi Lembaga Islam Indonesia, Bapak Khairul Umam SIP MAG. Yang saya cintai dan saya banggakan, mahasiswa jurusan Administrasi Publik semester 3 kelas B. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan dan bisa mengikuti kegiatan daring di hari ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya yang masih turut taat kepada ajaran ila yaumil qiyamah. Perkenalkan, nama saya Ilham Akbar Nugraha, selaku moderator, dan ada rekan kelompok saya yang bernama Fauzian, Dinda, dan Destrivia. Sebelum menyampaikan materi, alangkah baiknya kita sama-sama membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menyampaikan materi. Materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Fauzian. Kepada Saudari Fauzian dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan materi pertama. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kita akan membahas mengenai administrasi pelayanan nikah, di mana terdapat dua kata yang perlu kita garis bawahi, yaitu administrasi dan nikah atau pernikahan, di mana kita harus mengetahui pengertian dari administrasi. Administrasi, jika kita lihat dari segi bahasa, berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yaitu ed yang artinya intensif dan ministrate yang artinya melayani atau membantu atau memenuhi. Sedangkan pengertian administrasi, jika kita lihat dari segi istilah, administrasi merupakan suatu kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut George Terry, administrasi merupakan pengendalian, pengorganisasian kerja, serta mobilisasi mereka yang menerapkannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian, administrasi juga dapat dikatakan sebagai suatu proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan pada suatu rasionalitas tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian, next, saya akan membahas mengenai pengertian pernikahan. Pernikahan, jika kita lihat dari segi bahasa, pernikahan atau nikah dapat diartikan sebagai terkumpul atau menyatu. Sedangkan pernikahan, jika kita lihat dari segi istilah, merupakan ijab kabul atau akad nikah yang mengharuskan penghubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan sesuai peraturan yang diwajibkan oleh agama Islam. Kemudian menurut Herianti pada tahun 2002, pernikahan merupakan suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan atas dasar kemauan kedua belah pihak sehingga menjadi ciri khas yang mengikat satu sama lainnya. Kemudian dapat kita simpulkan bahwa pengertian pernikahan secara umum yaitu pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama atau untuk hidup berketurunan sesuai dengan ketentuan syariat agama Islam.
Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar hukum tentang pernikahan. Kita sebagai umat Islam tentunya sudah mengetahui terdapat dua dasar hukum dalam agama Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah atau hadis. Yang pertama Al-Quran. Terdapat beberapa surat dan ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan mengenai hukum pernikahan, di mana hal tersebut membuktikan bahwa pernikahan mempunyai hukum yang kuat atau hukum yang jelas. Surat dan ayat-ayat yang membahas mengenai hukum pernikahan diantaranya yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 1, Quran Surat An-Nur ayat 32, dan Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Kemudian Quran Surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Di mana isi kandungan dari Quran Surat An-Nisa ayat 1 ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, yaitu laki-laki dan perempuan, untuk hidup berketurunan. Dan Allah menganjurkan kepada umatnya untuk menjaga hubungan baik antara laki-laki dan perempuan. Menjaga hubungan baik itu salah satunya dengan jalan pernikahan. Kemudian dasar hukum yang kedua yaitu Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ankihul ayama minkum wassalihin. Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview. Ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberiannya, Maha mengetahui. Isi kandungan dari Quran Surat An-Nur ayat 32 ini berisi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan umatnya untuk menikah dengan seseorang yang sudah siap, serta dengan pernikahan dapat mendatangkan rezeki yang diberikan melalui karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Isi kandungan dari Quran Surat Ar-Rum ayat 21 ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan seorang perempuan untuk dijadikan seorang istri kepada seseorang laki-laki, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia berupa kasih sayang di antara hubungan suami istri tersebut. Kemudian yang kedua yaitu al-sunnah atau hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyanjungnya. Kemudian beliau bersabda, akan tetapi aku sholat, aku tidur, aku puasa, aku makan, dan aku pun mengawini perempuan. Maka barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis ini berisi bahwa pernikahan merupakan salah satu sunnah dari Nabi Muhammad SAW, dan jika seseorang tidak suka dengan pernikahan berarti dia tidak termasuk dari golongan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian
Materi selanjutnya mengenai regulasi dan peraturan pernikahan. Tentunya kita harus mengetahui apa itu pengertian regulasi. Regulasi adalah kata sapaan dari bahasa Inggris yaitu regulation yang artinya aturan. Kemudian menurut Collins Dictionary, regulasi merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengatur cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku. Kemudian regulasi juga dapat dikatakan sebagai seperangkat peraturan untuk mengendalikan suatu tatanan yang dibuat supaya bebas dari pelanggaran dan dipatuhi oleh semua anggotanya. Regulasi atau peraturan pernikahan di Indonesia telah diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di mana undang-undang ini bukan hanya dipandang sebagai perbuatan hukum saja, tetapi dipandang sebagai perbuatan keagamaan atau perbuatan yang lebih mengarah ke arah yang lebih religius. Mungkin pemaparan saya sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Faujian yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini ada regulasi, ada proses administrasi pernikahan. Yang pertama itu persiapan untuk merencanakan pernikahan. Yang nomor 1 itu ada masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian apakah mereka saling cinta atau setuju, dan apakah kedua orang tua mereka menyetujui atas atau merestuinya. Dan yang kedua, masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan perkawinan, baik menurut hukum, munakahat, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga ada calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang pembinaan rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, dan sebagainya. Terus yang keempat ada dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan, calon mempelai supaya memeriksakan kesehatannya, dan kepada calon mempelai wanita yang diberikan suntikan imunisasi tetanus toksit. Nah, ini tuh persiapan untuk merencanakan pernikahan. Kenapa di nomor 1 ada masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian apakah mereka saling cinta atau setuju. Misalkan kalau mempelai ada keterpaksaan dalam menjalin hubungan, itu akan berakibatkan di dalam pernikahannya tidak akan berjalan dengan baik. Nah, seperti itu. Yang kedua, berusaha meneliti apakah halangan perkawinan baik menurut hukum, munakahat maupun peraturan perundang-undangan. Nah, itu supaya pernikahan itu tidak melanggar hukum, supaya di dalam pernikahan tidak diberikan sanksi pidana maupun perdata, seperti itu. Next. Nah, ada yang kedua, persyaratan pernikahan. Syarat-syaratnya tuh apa aja sih? Nah, yang pertama tuh ada pernikahan sesama warga negara Indonesia. Nah, terus yang keduanya ada pernikahan campuran. Kalau misalkan pernikahan sesama warga negara Indonesia, itu syarat-syaratnya tuh yang pertama ada surat keterangan untuk nikah, surat keterangan asal-usul, ada surat persetujuan mempelai, terus surat keterangan tentang orang tua, terus hasil tes kesehatan dan sertifikat layak kawin di puskesmas setempat, seperti itu. Dan yang ketiga ada proses pengurusan surat nikah ke KUA. Yang di situ ada calon suami dan calon istri. Di situ harus datang ke KUA gitu, tidak boleh diwakilkan, seperti itu. Terus ada yang keempat, pemeriksaan nikah. Terus yang kelimanya ada pengumuman kehendak nikah. Next. Nah, yang keenam ada pelaksanaan akad nikah. Yang pertama pelaksanaan upacara akad nikah. Yang keduanya ada pemeriksaan ulang. Yang ketiga ada pemberian izin. Dan selanjutnya ada sebelum pelaksanaan ijab qabul, sebagaimana lazimnya upacara akad nikah bisa didahului dengan pembacaan khutbah nikah.
pembacaan istighfar, dan 2 kalimat syahadat. Dan yang kelima ada akad nikah atau ijab kabul. Terus yang selanjutnya ada pelaksanaan ijab kabul dilaksanakan sendiri oleh wali nikahnya terhadap calon mempelai pria. Namun apabila karena sesuatu hal wali nikah atau calon mempelai pria dapat mewakilkan kepada orang lain yang ditunjuk olehnya. Jadi kalau misalkan wali misalkan tidak bisa hadir di kala ijab kabul, bisa digantikan oleh misalkan saudaranya atau misalkan tetangganya seperti itu. Next. Nah, yang seterusnya ada penandatanganan akta nikah oleh kedua mempelai, wali nikah, 2 orang saksi, dan PPN yang menghadiri akad nikah. Yang selanjutnya pembacaan talik dan talak. Terus penandatanganan ikrar, talik, dan talak. Penyerahan mas kawin atau mahar nikah. Penyerahan buku nikah atau kutipan akta nikah. Dan selanjutnya ada nasihat perkawinan. Dan yang terakhir ada doa penutup. Next. Pihak yang berkaitan dengan proses pelayanan pernikahan. Yang pertama itu peran KUA dalam administrasi pernikahan akan dibacakan oleh Saudari Dinda. Kepada Saudari Dinda dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi. Yang selanjutnya itu ada pihak yang berkaitan dengan proses pelayanan pernikahan. Yang pertama itu ada peran KUA dalam administrasi pernikahan. Nah, KUA ini adalah instansi pemerintah di bawah naungan Kementerian Agama yang bertugas untuk melaksanakan sebagian besar tugas Kementerian Agama ini di bidang urusan agama Islam untuk wilayah kecamatan. KUA ini berperan untuk membantu melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Nah, istilah peran ini adalah untuk membuat garis besar antara masyarakat dan individu. Dalam batas peran sosialnya, seseorang itu mempunyai batas kebebasan tertentu. Nah, salah satunya itu untuk menertibkan administrasi pernikahan. Karena di masyarakat masih sering dijumpai perkawinan yang belum sesuai ketentuan agama dan perundang-undangan. Administrasi pernikahan ini bukanlah dimaksudkan untuk membatasi hak asasi warga negara, melainkan sebaliknya, yakni untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga yang untuk melanjutkan keturunan serta memberikan kepastian hukum terhadap hak suami, istri, dan anak-anaknya. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada tugas dari KUA. Nah, KUA ini mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kantor Kementerian Agama di wilayah kecamatan yang meliputi sebagai pelaksana sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Yang kedua, untuk membantu pelaksanaan tugas pemerintah di tingkat kecamatan dalam bidang keagamaan. Yang ketiga, untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kantor urusan agama kecamatan. Yang keempat, untuk pelaksana tugas koordinasi penilik agama Islam, penyuluh agama Islam, dan koordinasi ataupun kerjasama dengan instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA kecamatan. Nah, yang terakhir, untuk selaku PPAIW. Nah, PPAIW ini adalah pegawai pencatat akta ikrar wakaf, yaitu rekomendasi atau numpang nikah di luar wilayah KUA. Next. Nah, yang selanjutnya ini ada fungsi KUA. Berdasarkan KMA nomor 517 tahun 2001 tentang penataan organisasi kantor urusan agama kecamatan,
Maka KUA ini selain memiliki tugas pokok tersebut, juga mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan dengan potensi organisasi yang diantaranya yang pertama, untuk menyelenggarakan statistik dan dokumentasi, seperti surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan, dan juga rumah tangga kantor urusan agama kecamatan. Nah, yang kedua itu untuk melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, dan ibadah sosial, kependudukan, dan pengembangan keluarga sakinah yang sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggara haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Dinda yang telah memaparkan materi. Dan selanjutnya materi akan dipaparkan oleh Saudari Destrivia. Kepada Saudari Destrivia dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan. Yang kedua itu ada selain KUA, ada juga pihak yang berkaitan dengan pelayanan administrasi pernikahan ini, yaitu ada peran PPN dalam administrasi pernikahan. Sesuai dengan peraturan Menteri Agama RI nomor 11 tahun 2007 pada pasal 1 ayat 4 tentang pencatatan nikah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pembantu PPN adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu. Pembantu pegawai pencatat nikah adalah pemuka agama Islam di desa yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Kepala Bidang Urusan Agama Islam atau Bidang Bimas Islam atau Bidang Bimas dan Bin Baga Islam atas nama Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi berdasarkan usul Kepala Seksi Urusan Agama Islam, Seksi Bimas Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kota Madia setelah mendapat pendapat dari Bupati atau Wali Kota Madia kepala daerah setempat. Selain itu, dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada bab 2 pencatatan perkawinan diatur mengenai instansi yang berwenang untuk melakukan pencatatan, yaitu terdapat yang satu, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 34 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk. Yang kedua yaitu pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatatan pada kantor catatan sipil atau KCS sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. Nah, pencatatan perkawinan memegang peran yang sangat penting gitu dalam menentukan suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat yang diakui atau tidaknya perkawinan tersebut, dan hal ini membawa konsekuensi gitu bagi yang bersangkutan. Bila mana suatu perkawinan tidak dicatat, sekalipun perkawinan tersebut sah menurut ajaran agama dan kepercayaannya, perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara. Begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan tersebut dan bahkan bagi yang bersangkutan dapat dikenakan ketentuan pidana. Selanjutnya, selain itu ada tugas dan fungsi pembantu pegawai pencatat nikah. Tugas pembantu pegawai pencatat nikah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1989, maka tugas pokok pembantu PPN adalah yang pertama yaitu pembantu PPN di luar Jawa atas nama pegawai pencatatan nikah, mengawasi nikah dan menerima pemberitahuan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam di wilayahnya. Yang kedua yaitu pembantu PPN di Jawa, membantu mengantarkan anggota masyarakat yang hendak menikah ke kantor urusan agama yang mewilayahinya dan mendampingi dalam pemeriksaan nikah dan rujuk. Yang ketiga, pembantu PPN
di samping melaksanakan kewajiban pada butir 1 dan 2, berkewajiban melaksanakan tugas pembinaan ibadah. Dengan demikian, tugas dan pokok pembantu pegawai pencatat nikah yaitu membantu kantor urusan agama atau KUA untuk menyaksikan pernikahan tersebut, serta mengantarkan berkas pernikahan tersebut kepada KUA gitu ya, dan dicatatkan oleh petugas KUA tersebut. Selain itu juga membantu pelayanan nikah dan rujuk, melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam di desa. Terus ada juga secara garis besar, tadi kan secara umumnya gitu ya, sekarang secara garis besar dapat digambarkan bahwa tugas pokok PPN ini ada 2, yaitu membantu pelayanan nikah dan rujuk, yang selanjutnya ada membantu pembinaan kehidupan beragama Islam di desa. Mungkin sekian yang saya dapat paparkan, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Destrivia. Selanjutnya mungkin dari sesi pertanyaan, mungkin kepada Bapak, apabila ada ya pertanyaan, dipersilakan. Ya, slideshow-nya tetap ditayangkan aja ya. Bagaimana, Pak? Slideshow-nya tetap ditayangkan saja. Ke awal kan, boleh? Ya. Oke, kelompok 7 terima kasih sudah banyak menjelaskan dari mulai apa itu pernikahan, administrasi pernikahan, dan yang lainnya. Saya ingin menanyakan dulu terkait di kantor urusan agama itu, apakah memang pencatatan pernikahan atau pelayanan pernikahan itu khusus untuk agama atau masyarakat yang beragamakan Islam atau Muslim, atau ada agama yang lain bisa melakukan pencatatan pernikahan dengan di KUA? Kalau tidak ada, berarti di mana? Boleh ada yang jawab? Baik, Pak, mungkin saya Silakan. jawab. Fauzian. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang literatur yang pernah saya baca, bahwa di KUA itu hanya melayani pencatatan nikah untuk masyarakat yang beragama Islam. Kenapa demikian? Karena menurut sejarah bahwa sebelum Indonesia dijajah, atau sebelum kita dijajah lebih tepatnya oleh Belanda, lembaga yang mungkin saat ini kita sebut sebagai KUA itu, lembaga ini itu mengurusi bukan hanya tentang pernikahan, rujuk, atau hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan seperti itu. Tetapi lembaga yang mungkin saat ini kita sebut KUA itu mengurus mengenai berbagai kegiatan agama Islam, gitu, seperti pidana Islam ataupun pendidikan Islam seperti itu. Kemudian setelah Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda, kemudian tugas-tugas dari KUA ini lebih disempitkan seperti itu, Pak. Lebih mengarah pada seperti tugas pernikahan saja dan rujuk, talak, seperti itu. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, memastikan bahwa aturan pemerintah bagi pemeluk agama di luar Islam itu tidak berubah sejak zaman Hindia Belanda seperti itu. Selanjutnya yaitu sesuatu pernikahan yang non-Islam itu tidak dimasukkan ke dalam tugas KUA karena hukum agamanya tidak menghendaki demikian, seperti itu, Pak. Oke, mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan? Izin menambahkan, Pak. Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimana menyebutkan secara eksplisit bahwa pernikahan yang bisa dicatatkan di KUA adalah yang dilangsungkan secara Islam. Ini berarti bahwa perkawinan beda agama jika dilakukan dengan penetapan pengadilan akan dicatatkan di kantor catatan sipil. Seperti itu, Pak. Oke, di kantor catatan sipil ya. Oke, mungkin yang lain ada yang mau menambahkan? Atau cukup? Cukup. Oke. Selanjutnya saya ingin bertanya masalah sistem informasi sistem informasi manajemen nikah nih. Jadi kalau misalnya masyarakat umum, apakah memang harus langsung datang ke kantor urusan agama untuk mendaftar pernikahan, atau bisa melalui online? Dan mungkin bisa dijelaskan bagaimana proses pendaftaran secara offline atau secara online, mungkin perbedaannya seperti apa? Silakan, mungkin ada siapa yang bisa mulai menjelaskan? Mungkin Destri atau Dinda? Ya Pak. Kalau mungkin untuk pada saat ini gitu ya, kondisi saat ini pelayanan nikah yang dibuat oleh pemerintahan itu melalui online, Pak. Jadi peraturan undang-undang 2020 bulan Juni kalau nggak salah itu pemerintah meredarkan gitu pengumuman bahwa pelayanan administrasi nikah ini bisa melalui secara online gitu, Pak. Seperti itu. Oke. Mau yang menambahkan silakan. Mungkin saya Pak izin menambahkan. Izin masuk, Bapak. Boleh siapa dulu? Mau Dinda dulu? Mau Dinda dulu deh, coba. Dinda bisa menyampaikan? Atau yang lainnya mungkin, silakan. Mungkin saya Pak. Silakan. Baik, seperti yang sudah tadi dijelaskan oleh Destivia, mungkin saat pandemi ini cara daftar nikah secara online mungkin merupakan salah satu solusi bagi mereka pasangan nikah yang mungkin tidak bisa untuk mendaftarkan nikah secara langsung di KUA karena mungkin ada berbagai permasalahan lainnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mungkin tata cara mendaftar pernikahan secara online tahun 2021, yaitu bahwa sudah jelas ya kedua belah pihak harus mengerti terlebih dahulu seperti itu Pak, mengerti tata cara daftar nikah seperti mereka harus mengetahui bahwa langkah pertama itu mereka harus menyiapkan mungkin sarana-prasarana seperti laptop atau handphone dan sebagainya. Kemudian caranya yang pertama yaitu mereka harus mengakses website yaitu simkah.kemenak.go.id. Setelah itu mereka klik menu daftar nikah, kemudian mereka pilih akan menikah di provinsi mana, kabupaten atau kota mana, serta kecamatan mana, serta tanggal berapa, dan lebih spesifiknya jam berapanya. Kemudian mereka memasukkan data atau identitas dari calon suami dan calon istri yang akan menikah. Kemudian mereka checklist dokumen, maksudnya checklist dokumen di sini yaitu mereka seperti mengecek kembali gitu persyaratan yang akan mereka upload. Setelah itu mereka memasukkan nomor handphone,
kemudian unggah foto, kemudian yang terakhir yaitu cetak bukti pendaftaran bahwa mereka telah mendaftarkan secara online, seperti itu Pak. Oke. Yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan? Baik Bapak, saya izin masuk. Boleh, Dinda, silakan. Ya, mungkin untuk sistem informasi manajemen nikah ini ada beberapa keunggulannya, di antaranya jadi dapat melakukan pencatatan secara online, jadi dapat memudahkan masyarakat untuk bisa melakukan pencatatan dengan mudah secara online, jadi tidak perlu untuk ke KUA secara langsung. Karena dengan SIMK ini jadi lebih mudah gitu. Mungkin gitu Pak. Kalau bayar nikah itu berapa sih? Mungkin saya izin menjawab Pak. Ya, boleh. Kalau pernikahan yang dilangsungkan di kantor urusan agamanya KUA-nya langsung itu serta pada jam kerja itu Rp0 atau gratis Pak. Tetapi kalau jika di luar, di luar itu seperti tidak di kantor KUA-nya langsung atau di rumah pengantin atau di rumah mempelai atau di gedung dan lain sebagainya, itu menurut literatur yang saya baca itu 300 sampai 600 ribu rupiah, tergantung mungkin daerah masing-masing, ketentuan KUA daerah masing-masing, seperti itu Pak. Oke. Ya, mungkin saya pertanyaan terakhir aja lah ya, sebagai menurut teman-teman kelompok 7, kira-kira sistem pelayanan pernikahan di Indonesia saat ini apakah sudah baik atau mungkin masih banyak hal yang perlu diperbaiki? Boleh sertakan dengan alasannya ya. Izin masuk Pak. Boleh. Menurut saya pelayanan administrasi khususnya gitu ya di masa pandemi sekarang, menurut saya sudah baik gitu. Apalagi pemerintah juga kayak menyarankannya lebih praktis lewat online gitu ya, yang dimana semua orang juga bisa mengaksesnya gitu. Apalagi kan sekarang kita sudah memasuki era yang sangat digital gitu ya. Jadi tidak mungkin kalau salah satu calon pemelai atau yang mau nikahnya itu nggak tahu. Oh iya, mempelai tidak mengetahui gitu tata cara prosedurnya. Jadi menurut saya administrasi pelayanan nikah khususnya di kondisi sekarang itu sudah baik gitu. Menurut saya gitu Pak. Ya, Izin menambahkan Pak, boleh. Silakan Akbar. disinggung dari pernyataan dari Destripia, mungkin emang gitu Pak, pelayanan di kala pandemi ini sangatlah efektif gitu, apalagi kan dalam segi program yang COVID-19 kan dilarang berkerumun, dilarang itulah. Nah, dengan adanya mungkin daftar online di KUA, maka akan lebih efektif gitu. Dan tidak harus menunggu berdempetan dan tidak melanggar prokes kesehatan seperti itu, Pak. Ya, yang lain silakan. Dinda. Ya Pak, menurut saya administrasi pernikahan di Indonesia saat ini mulai cukup membaik gitu, cukup efektif dengan adanya apalagi dengan adanya yang disebutkan teman-teman saya tadi, dengan adanya SIMK ini, pelayanan administrasi ini menjadi lebih baik gitu. Jadi
mempermudah masyarakat gitu, Pak. Boleh yang terakhir siapa? Jihan. Ujian. Menurut saya pribadi, layanan pernikahan di Indonesia ini cukup baik karena jika kita lihat dari segi mungkin KUA-nya, mereka telah optimal gitu mengupayakan segala cara semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Tetapi jika kita lihat dari masyarakatnya, terdapat beberapa masalah yang muncul, diantaranya bahwa mereka kadang-kadang sering tidak mengetahui atau bingung bagaimana cara mendaftarkan pernikahan seperti itu, Pak. Kemudian kadang-kadang juga pada saat hari H pernikahan dari pihak KUA atau penghulunya sering mengalami keterlambatan gitu, dan keterlambatannya itu mungkin bukan 10 sampai 15 menit seperti pengalaman kakak saya gitu ya, hampir sampai 30 sampai 45 menit gitu, Pak. Seperti itu. Oke, terima kasih kelompok 7. Sedikit saya tambahkan bahwa pemerintah sebetulnya sudah memfasilitasi berbagai metode dan sistem ya dalam hal pencatatan pernikahan di kantor urusan agama. Khusus memang di kantor urusan agama itu untuk yang beragama Islam atau Muslim. Sebetulnya pada dasarnya pembayaran pencatatan nikah atau misalnya pernikahan itu adalah gratis. Ya, gratis, apalagi kalau misalnya dilakukan di dalam kantor urusan agama. Dan memang kadang-kadang yang nakal itu biasanya budaya yang berlaku, misalnya budaya yang berlaku di Indonesia itu dulu mungkin masih banyak oknum-oknum dari kantor urusan agama ataupun mungkin tokoh-tokoh masyarakat yang menambahkan biaya ya, biasanya bayar nikah itu lebih dari 1 juta ataupun yang lainnya ya. Padahal sebetulnya secara aturan membayar nikah kalaupun harus di luar kantor urusan agama itu tidak lebih dari 600.000. Jadi kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai akademisi khususnya di administrasi itu perlu banyak mengedukasi masyarakat dalam hal salah satunya pencatatan pernikahan. Jadi nikah itu nggak mahal, nikah itu bisa gratis bahkan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman seperti Fauziha, Desti atau Ilham atau Dinda mau nikah itu udah nggak ada alasan lagi, wah belum ada biaya nikahnya, biaya nikahnya juga gratis ya, kayak gitu sebetulnya. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya mau nikah duluan nih karena gratis ya di Indonesia, apalagi yang melakukan presentasi tentang pelayanan pernikahan ini mau lebih dulu, oh ternyata ada gratis sebetulnya kan kayak gitu. Itu yang saya tekankan ya, sebetulnya kita perlu banyak mengedukasi untuk hal itu. Termasuk mungkin persyaratan-persyaratannya. Jadi persyaratan baik itu dari kantor RT, RW, kelurahan, ya kecamatan, itu sebetulnya semuanya gratis. Kadang-kadang kan masyarakat itu karena terbiasa kulturnya memang dianggap bayar, ya harus terus membayar. Paling ada bayar pun hanya bayar yang sifatnya administratif murni ya, paling hanya 10.000, 15.000, ada 20.000, beda-beda memang tiap daerah. Jadi itu yang banyak perlu kita edukasi. Selanjutnya di negara yang lain memang ada beberapa negara atau banyak negara itu tidak ada istilah kantor urusan agama ya. Jadi semuanya memang pencatatan itu ada di pencatatan sipil. Kalau mau nikah itu ke pencatatan sipil, bukan tidak ada istilah kantor urusan pernikahan gitu ya. Atau khusus mengadakan pernikahan ya, karena pernikahan itu di beberapa negara yang apalagi negara-negara Eropa ya itu bersifat sakral dan itu ke individu masing-masing. Jadi untuk melangsungkan pernikahannya silahkan menurut agama masing-masing, tapi pencatatannya ke pencatatan sipil kalau di Indonesia. Jadi itu yang dilakukan di negara-negara yang lain. Oke, hal yang lainnya teman-teman di kelas 3B ini bisa berdiskusi melalui YouTube. Ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan, nanti kelompok 7 bisa ikut menjawab juga, atau mungkin ada hal yang belum disampaikan bisa disampaikan di diskusi juga. Terima kasih untuk kelompok 7.
telah memberikan materinya, termasuk tadi jawaban-jawabannya yang saya pikir cukup baik ya, meskipun presentasinya malam-malam ya. Akhirul kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.